Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, SDN Patra Kumala, khususnya kelas 6. Ini Bu Zainab lagi merekam video untuk pembelajaran beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum dimulai ke pembelajaran, kita mulai dulu seperti biasa dengan berdoa. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lalu lanjut dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Alhamdulillah. Jadi ingat ya, setiap belajar kita harus apa? Berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan ya. Jadi biasakanlah berdoa. Oke, anak-anak? Nah, seperti yang Ibu tadi singgung di awal video, pembelajaran hari ini adalah mengenai beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang kan kalian sudah kelas 6 ya. Sudah sama Bu Jenab sudah belajar kurang lebih 3 tahun ya dari kelas 4, 5, 6 bareng sama Ibu Zainab. Nah sekarang Ibu mau nanya, hari akhir itu adalah rukun iman yang keberapa? Ayo, coba jawab. Yang berani menjawab, acungkan tangan. Nah, oke. Nah, dari sini kita lihat juga masih ada yang suka keliru. Ada yang misalnya kalau ditanya rukun iman, suka lupa ya. Nah, sekarang kita lihat di PowerPoint Ibu yang bisa diakses ya melalui Linktree. Jadi nanti Ibu share di grup agama linknya. Jadi di sini materinya mengenai beriman kepada hari akhir itu sudah cukup ya, sudah cukup banyak mulai dari latihan soal, videonya, lalu materi-materi yang ada di PowerPoint. Walaupun kalian di rumah mempunyai buku, tapi sama Ibu dikembangkan lagi materinya melalui PowerPoint. Jadi kalian bisa mudah mempelajarinya dan bisa langsung belajar mandiri ya dari video dari materi ini. Jadi anytime kalian di rumah gak butuh nggak ngapa-ngapain, kalian bisa mengakses pembelajarannya di sini di Linktree. Nah oke, langsung back to topik. Kita lihat ya. Nah ini ya PowerPoint yang sudah dibuat Ibu mengenai materi beriman kepada hari akhir. Oke, next. Nah, kita udah ya berdoa tadi seperti biasa. Ingat, berdoa itu selalu yang jadi utama dan paling utama sebelum belajar. Nah, lanjutkan. Nah, secara rincinya ya. Aduh maaf, ada helikopter lewat. Nah, oke. Tunggu sebentar. Nah, lanjut ke tujuan pembelajarannya secara detail atau secara rinci. Tujuan pembelajaran menjelaskan mengenai makna hari kiamat, menjelaskan macam-macam hari kiamat, mengidentifikasi tanda-tanda hari kiamat, menganalisis hikmah mempercayai hari akhir ya atau hari kiamat. Oke, let's go start next. Nah, sebelum kita belajar, karena tadi masih ada yang lupa, ada yang ketukar sama rukun Islam ya, kalian bisa mereview lagi
lagu rukun iman yang sudah Ibu ajarkan dari kelas 4 ya. Coba kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kodo dan kodar. Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kodo dan kodar. Ingat lagu itu? Pasti ingat. Kalian juga kalau misalnya dites di SKU Pramuka, Ibu denger kalian masih suka nyanyiin itu. Wah, hebat. Masih ingat pembelajaran dari Ibu ya. Tapi kalau ditanya suka masih ketukar. Jadi kalau lupa, coba nyanyikan lagi, oke? Nah, lanjut next. Siap. Nah, jadi beriman kepada hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Ayo. Nah, coba di back lagi. Nah, yang keberapa? Betul, yang kelima ya. Ingat, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5 ya. Hati-hati tertukar. Oke, next. Nah, lalu menurut kalian hari kiamat itu seperti apa sih? Nah, yo. Rata-rata di sini karena kebanyakan nonton Marvel tuh, bayangan hari kiamatnya udah CGI semua tuh, udah animasi. Ayo coba, kayak gimana kiamat? Oh, oke. Bagus. Nah, kalau kiamat dalam Islam itu seperti apa? Kalian sudah ada bayangannya? Nah, oke, bagus. Good job. Ya, nice. Kalian harus berani ya mengungkapkan bayangan kalian. Seperti apa sih kiamat itu? Nah, oke, bagus. Kita next langsung ke temanya ya. Nah, bisa dilihat ya di sini ada gambar bumi. Bumi yang sekarang kita tinggali dalam keadaan ya walaupun banyak yang terkena banjir karena ulah manusia, ya ada yang kebakaran hutan karena ulah manusia, tapi bumi saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sudah pemanasan global ya, sudah akibat tangan-tangan manusia, tapi bumi ini belum mengalami kiamat yang diceritakan dalam Al-Quran ya, yang kiamat benar-benar kiamat kubro. Nah, bisa dilihat ya di sini makna hari akhir atau hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu coba baca paragraf pertama sampai titik. Nah, oke, jadi apa? Kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Semuanya meninggal dunia, Bu. Meninggal dunia, tidak ada yang tersisa. Walaupun itu kayak hal makhluk sekecil plankton, plankton pun pasti sudah sirna. Jadi segala sesuatu eh, yang hidup di dunia ini ikut sirna. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi, baik penghuninya, baik harta bendanya ataupun misalnya gunung, rumah segalanya habis. Termasuk apapun semut yang kecil, plankton, terus apapun bahkan yang kuman yang kita nggak bisa lihat tuh kayak kuman corona nggak bisa lihat. Nah itu juga ikutan musnah. Jadi segala sesuatunya hancur, luluh lantak, semua masuk di dalamnya mati. Nah hari kiamat ini ditandai dengan apa? Iya, betul. Dengan bunyi trompet sangka kala dari malaikat Israel atas perintah Allah. Jadi Allah sudah mengatur segalanya dengan sedemikian rupa dan menugaskan malaikat Israel
ketika saatnya tiba, entah itu kapan, ibu juga enggak tahu. Kalian mau nanya ke ustadz manapun nggak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang tahu di dunia ini kapan terjadinya kiamat itu. Nah, ketika waktunya tiba, on time-nya, sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israel dan segala serangkaian kejadian kiamat itu secara beruntun akan terjadi. Nah, seperti itu, kemudian hari kiamat itu tidak diketahui kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahuinya ya. Kita nggak bisa kepo-kepo, ya Allah, aku pengen tahu kapan kiamat kubro itu akan terjadi supaya saya memberitahu misalnya kepada teman-teman saya. Tidak akan dikasih tahu. Karena apa? Nabi Muhammad pun utusan Allah tidak mengetahui kapan akan terjadinya ya. Nah, kemudian eh, kita kan nggak tahu kapan terjadinya. Lalu kenapa kita harus iman ya sama hari kiamat? Nah, justru karena kita kapan tidak tahu kejadiannya hari kiamat, justru itu kita harus iman kepada suatu saat akan datang, karena itu sudah difirmankan oleh Allah ya di berbagai surat ya, diantaranya surat Al-Qiyamah, Al-Jajalah, dan Al-Qari'ah yang hari ini akan kita bahas ya. Nah, selanjutnya ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung kiamat tuh kayak gimana? Oke, langsung aja next, Mam, Bu. Oke, next. Nah, ya seperti tadi sudah Ibu singgung, sudah Ibu jelaskan kalau Al-Quran itu menceritakan banyak ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa kiamat itu akan terjadi. Dan kalau Al-Quran sudah berkata, maka Al-Quran itu tidak ada kebohongannya di dalamnya ya, tidak ada hoax. Nah, maka kiamat itu suatu yang pasti akan terjadi. Dan kita harus mengimaninya karena dijelaskan salah satunya di surat Al-Qari'ah ini. Nah, oke, di sini udah ada yang hafal surat Al-Qari'ah, coba angkat tangannya atau bisa komen atau bisa like. Nah, oke, Ibu percaya banyak peserta didik Ibu, anak di kelas yang ikut mengaji. Katanya ada yang ikut hataman Quran ya. Ada yang sudah hafal 1 juz, hebat banget. Nah, sekarang coba kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Faman sakulat mawajinuh fahuwa fi ngisatir radiyah. Wa amma man khaffat mawajinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, sekarang klik lagi. Sekarang Ibu membaca Arabnya, kalian membaca artinya ya. Oke, kita coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Artinya. Oke, lanjut. Mal-Qari'ah. Oke, bagus. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Artinya, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Artinya,
Nice. Bagus. Fatakunu zibalu kal ihnil mangkus. Artinya, good. Fa'amma man sakulat mawajinuh. Artinya, fahuwa fi isatir radiyah. Next. Oke, super nice, nice. Subhanallah ya, hebat-hebat anak ibu. Wa amma man khaffat mawajinuh. Artinya, oke, terbaik. Alhamdulillah. Fa ummuhu hawiyah. Artinya, ya, bagus. Selanjutnya ya. Wa ma adraka ma hiya. Artinya, oke, ayat terakhir. Narun hamiyah. Yap, bagus. Nah, sekarang kita coba back lagi. Nah, hari kiamat dijelaskan salah satunya dalam surat Al-Qari'ah ya. Jadi artinya itu Al-Qari'ah adalah hari kiamat yang menggetarkan. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Jaljalah ya. Jadi ketika kiamat datang itu juga akan apa? Ada yang gempa yang sangat besar ya, yang hingga mampu membelah bumi. Nah, itu seperti apakah Al-Qari'ah itu? Kamu ditanyakan dalam surat Al-Qari'ah, tahukah kamu apakah Al-Qari'ah? Nah, pada hari itu manusia seperti anai-anai. Anai-anai itu apa, Bu? Nah, anai-anai itu seperti laron ya, siraru kalau Sundanya mah ya. Nah, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebangan ya. Jadi, tahu kan kalian kalau anai-anai berterbangan itu banyak dan banyak dan berterbangan gitu. Seperti mengelilingi lampu mereka berterbangan gitu di atas. Jadi gaya gravitasi sudah hilang pada saat itu. Pada kiamat datang kan kita bisa kakinya berpijak di tanah itu karena apa? Karena ada gravitasi. Nah, ketika hari kiamat datang, gravitasi itu hilang. Jadi kita berterbangan dan sudah tidak bernyawa pada hari itu. Manusia yang hidup pada hari itu tidak bernyawa ya. Nah, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Nah, jadi gunung-gunung kan kalau kita lihat di sini Tangkuban Perahu, Gunung Manglayang, terus apa? Gunung yang terkenal Gunung Bromo ya, terus apa Gunung Rinjani. Mereka berdiri kokoh di atas bumi ya. Walaupun meletus dia kehilangan bagian atasnya aja tapi dia masih berdiri kokoh. Nah, gunung-gunung pada saat itu sudah hancur melebur. Kalian pernah lihat Gunung Krakatau yang asalnya tinggi menjulang? Nah, kalian bisa lihat di YouTube ya, yang asalnya tinggi menjulang ketika dia memuntahkan lavanya, ketika dia meletus, hilang, rata, dan berhamburan semuanya ke langit-langit itu hanya sebagian kecil, hanya satu gunung yang meletus. Padahal waktu itu Gunung Krakatau katanya ketika meletus, padahal baru satu gunung, katanya dunia ini mengalami musim dingin ya panjang dan langit-langit berubah menjadi hitam. Padahal itu baru satu gunung. Coba kamu bayangkan semua gunung di bumi ini berhamburan, meletus dan mengeluarkan lavanya dan isi bumi yang ada di bawah gunung tersebut ya. Bayangkan, nah ketika itulah kiamat terjadi. Seperti itu, bukan hanya satu gunung. Nah, siapa pada hari itu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan ya. Jadi kiamat itu, wah Bu, bagaimana kalau kita cegah kiamat aja? Oh, tidak bisa ya. Kita sebagai umat Islam tugasnya hanya mempersiapkan
ketika hari itu datang, kita sudah memiliki amalan yang banyak, amal baik. Seperti apa? Yang Ibu sudah sering jelaskan. Iya, seperti tiket di sekolah, bantuin teman tiket, bantuin mama di rumah, bantuin bapak di rumah ya. Jadi anak yang konaah ya, yang minta uang jajan itu tahu takarannya ya. Udah gitu, yang paling penting apa adalah mengerjakan sholat ya. Yang suka kadang diakhir-akhirkan ya. Terus kadang susah diingetin ya. Iya, yang penting kita terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari segi ibadah dan juga muamalahnya. Muamalah itu apa? Hubungan kita dengan orang lain, dengan orang tua dan teman-teman kita. Nah, jadi ketika hari itu datang, orang yang memiliki amalan banyak itu mereka justru senang ya Allah akhirnya apa? Saya bisa bertemu dengan Allah karena apa? Karena apa tadi timbangan amalannya berat ya. Nah, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya ya, pasti sedih hari itu. Ya Allah, kenapa kau tidak memberiku waktu yang lebih untuk mempersiapkan hari ini? Pasti orang berkeluh kesah pada hari itu. Kalau tahu bakal kiamat hari ini, saya teh mau pergi haji misalnya. Saya teh pingin bersodakoh gitu ya. Jadi ketika hari itu orang-orang ini menyesal ya, karena timbangan kebaikannya itu sedikit. Nah, sedangkan orang yang timbangannya sedikit itu di tempat kembalinya bukan kepada apa suatu tempat yang menyenangkan gitu, adalah tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. And then eh oke. Okay. Nah, wama adro kamal iya, wama adro kama iya. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Ialah api yang sangat panas ya. Jadi neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Jadi neraka itu ada macam-macam ya. Salah satunya adalah neraka hawiyah, neraka jahanam, neraka wel ya. Nah, maka dari itu di sini yang merasa masih kurang dari segi ibadahnya, ayo perbaiki bersama-sama. Karena sesungguhnya Allah penerima tobat asalkan kita mau memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, oke, next. Nah, sekarang siapa yang mau membaca surat Al-Qari'ah? Nah, untuk pertemuan di video ini kalian harus mempersiapkan hafalan surat Al-Qari'ahnya ya. Dan yang paling penting adalah kalian memahami makna dari surat Al-Qari'ah yang menjelaskan mengenai hari akhir ya. Jadi ketika kalian menghafal surat Al-Qari'ah, mudah-mudahan itu menjadi bekal timbangan kebaikan kalian di akhirat nanti. Jadi harus semangat ya memahami surat Al-Qari'ahnya supaya kalian paham seperti apa hari akhir tersebut. Nah, kalau gitu ada yang mau menyimpulkan? Coba acungkan tangan. Bagaimana surat Al-Qari'ah seperti yang dalam artinya dijelaskan seperti apa sih kiamat itu? Coba acungkan tangan. Atau boleh komen di bawah ya. Nah, oke. Okay. Next. Nah, coba kalian perhatikan gambar apa saja ini. Nah, gambar ini ya. Gambar apa coba? Yang kayak Ibu tadi jelasin. Iya, ini adalah gambar gunung yang erupsi ya, yang meletus ya, mengeluarkan lava ya. Salah satunya contohnya adalah tadi Gunung Krakatau. Tapi ketika kiamat, semua gunung bukan satu gunung. Nah, ini tsunami. Nah, salah satu salah satu tsunami yang terbesar
yang pernah terjadi di Indonesia, yang pernah Ibu rasakan gempanya itu sampai kerasa ke Bandung ya. Dan ternyata tsunami-nya itu ada di mana? Ada di Aceh. Ya betul. Nah, tsunami-nya itu sampai apa? Menerjang Aceh sehingga kota Aceh ini luluh lantak dan banyak berterbaran korban jiwa ya. Seperti itulah tsunami itu. Diawali dengan gempa, lalu kemudian apa? Air laut surut ya. Surut itu bukan pertanda baik ya, ketika di laut itu ternyata kadang walaupun ikan-ikan pun menepi gitu, wah orang-orang justru berbondong-bondong untuk mengambil ikan, itu ternyata tanda tsunami ya. Tsunami itu berasal dari bahasa Jepang ya. Jadi Jepang juga termasuk salah satu negara yang sering terkena tsunami ya, karena ada, kita itu di negara yang Ring of Fire. Ada yang tahu Ring of Fire? Kita itu berada di cincin api. Jadi gunungnya itu bukan hanya gunung seperti Tangkuban Perahu, ada juga gunung di dasar lah lautan. Nah, ketika erupsi, nah itu salah satunya bisa menyebabkan tsunami ya. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi ke ini luluh lantak. Ada filmnya juga kalau kalian mau lihat, Hafalan Surat Denisa. Nah, ada kan filmnya bagaimana seseorang yang selamat dari tsunami Aceh karena dia apa? Iya, karena dia rajin menghafal Al-Quran ya. Itu pertolongan Allah, Masya Allah. Nah, terus banjir. Nah, banjir. Sekarang yang paling, beritanya paling santer ya di media sosial adalah banjir Pakistan ya. Mereka mengalami banjir bandang yang dahsyat. Nah, banjir ini bisa diakibatkan oleh perbuatan manusia. Seperti apa? Buang sampah sembarangan, apalagi ke solokan ya, atau ke sungai. Sungai besar kalian, yang mana sungai itu tempat biota-biota air ya. Kalian lemparlah sampah ke situ, padahal bukan tempatnya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, ke tong sampah, nanti dikirimlah ke tempat pembuangan akhir sampah ya, bukan ke sungai, bukan ke lautan. Ingat, karena itu dapat menyebabkan bencana suatu saat nanti. Biasakan untuk membuang sampah dan menjaga lingkungan kita. Nah, misalnya apalagi yang menyebabkan banjir? Penggundulan hutan. Apalagi kalau banjir rob itu diakibatkan hutan bakau yang hilang sehingga air lautan meluap ke pesisir pantai karena sudah tidak ada yang namanya hutan bakau, dirusak sama manusia itu sendiri. Maka dari itu kalian sebagai generasi muda dan ibu juga harus terus menjaga bumi ini sehingga kita terhindar dari musibah banjir ya, karena musibah banjir itu mostly kebanyakan adalah akibat tangan manusia itu sendiri. And then ya, earthquake atau gempa ya, gempa. Nah, gempa yang dulu waktu itu ada gempa yang berpusat di Pangandaran, Tasik, kerasa juga ke Bandungnya. Gempa itu adalah perubahan lempeng, pergerakan dari lempeng tektonik ya, atau bisa bisa juga sebagai petanda itu akan tsunami atau akan erupsi gunung. Jadi ketika itu juga dijelaskan dalam surat Al-Jajalah ya, ketika bumi ini bergetar ya, salah satu tanda akan kiamat adalah bumi bergetar dengan sangat dahsyatnya. Nah, ini apa? Yo, nah, jadi salah satu tandanya bumi ini akan hancur, lebur, tak bersisa. Jadi salah satunya kita ketika kiamat besar nanti datang, bahkan dunia ini tidak akan bersisa, akan terbakar karena katanya bulan, matahari bertabrakan, tidak sesuai porosnya lagi, dan asteroid, meteoroid semuanya menghajar bumi ya. Udah gitu
kita misalnya atmosfer kita sudah tipis ya, ozon kita sudah tipis dan akhirnya semuanya menghantam bumi dan bumi pun akan hancur ya. Kalau kalian lihat film-film gitu kan kalian bayangin ada orang yang bisa menyelamatkan dari asteroid. Itu kalau asteroidnya cuma satu ya, bisa ditembak sama nuklir terus lebur di atas awan. Tapi kalau banyak, wah, maka bumi ini akan hancur, lebur, tak bersisa, terbakar, terbelah, dan semua orang meninggal. Tidak ada sisanya ya, sama sekali. Nah, dari gambar-gambar tadi kalian pasti sudah bisa membedakan mana sih kiamat kubro dan kiamat sugro. Jadi kiamat itu ada dua ya. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil dan juga kiamat kubro atau kiamat yang mengakhiri dunia ini atau end of world ya. Nah, seperti apa sih kiamat sugro itu? Nah, ada satu pernyataan yang seperti ini. Setiap manusia pasti akan mengalami kiamat sugronya, yang itu entah kapan terjadinya. Jadi, singkat kata, kiamat sugro itu bisa jadi adalah kematian kita sendiri ya. Kematian orang terdekat kita atau kematian kita atau kematian seseorang yang sedang terkena musibah itu adalah kiamat sugro. Tapi misalnya ada seseorang yang meninggal itu tapi dunia ini masih tetap ada. Itu makanya adalah kiamat sugro. Jadi misalnya ada tetangga meninggal tapi kita masih beraktivitas seperti biasa, bumi baik-baik saja, tidak dalam keadaan luluh, maka itulah kiamat sugro. Nah, jadi kiamat sugro itu bisa diartikan dengan musibah yang menelan korban jiwa, itu kiamat sugro. Seseorang yang meninggal karena sakit itu juga kiamat sugro. Jadi setiap orang di dunia ini, setiap orang yang bernapas, kulun nafsin ikotul maut ya. Setiap yang bernapas akan menghadapi maut ya. Jadi kiamat sugro pasti akan terjadi kepada setiap orang. Jadi nggak ada yang abadi, tidak ada yang immortal ya. Kalau kalian lihat superhero yang misalnya immortal, bisa, oh dia punya 9 nyawa kayak kucing nih, udah gitu dia abadi, immortal gitu. Itu bohong ya. Karena apa? Karena setiap yang bernapas itu pasti meninggal, pasti menghadapi maut. Jadi yang itu hanya fiksi-fiksi saja ya, di film-film saja ya. Nah, oke. Jadi bisa dipahami ya, kiamat sugro itu hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang, atau kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendara tidak hati-hati, tidak pakai helm, udah gitu ugal-ugalan, atau misalnya remnya blong ya. Nah, kemudian karena apa? Membakar hutan, menebang pohon-pohon, buang sampah sembarangan. Jadi dikirimlah banjir yang menyebabkan orang-orang yang berbuat itu meninggal dunia karena ulahnya mereka sendiri merusak alam. Jadilah mereka kena banjir ya, tanah longsor ya. Itu juga karena tidak adanya topangan dari pohon-pohon dan sudah rusaknya struktur tanah ya. Itu juga bisa terjadi longsor. Nah, itulah kiamat sugro. Jadi kiamat sugro itu jadi setiap orang pasti meninggal. Entah kapan, tidak ada yang tahu kapan seseorang itu akan meninggal ya. Oke. Nah, kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini sudah dijelaskan tadi ya. Kiamat kubro itu adalah berhentinya bumi berputar, hancurnya dunia ini oleh berbagai serangkaian peristiwa dari mulai gempa, gunung meletus, tsunami, diterjang asteroid dan
bumi terbakar dan terbelah, itu adalah kiamat kubro yang ditandai dengan apa tadi? Iya, ditandai dengan ditiupnya sangsa kala oleh malaikat Israfil ya. Oke. Iya, bagus. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Bagus ya, jadi kalian mengomentari apa yang Ibu sampaikan. Boleh di kolom komentar atau nanti di kelas langsung. Nah, sekarang Ibu simpulkan ya, kiamat kubro itu ditandai oleh dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Oleh karena itu, selain itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Sedangkan kiamat sugro itu tidak harus menunggu peniupan sangkakala, itu bisa juga terjadi kapan saja kepada siapa saja, baik karena musibah ataupun karena penyakit atau memang karena sudah ditakdirkan oleh Allah dia meninggal pada saat itu ya. Dan tidak ada yang tahu siapapun baik kiamat kubro atau kiamat sugro. Di sini sudah bisa membedakan? Iya, oke. Masih ada yang bingung? Oke, nah kalau masih ada yang bingung, Ibu akan membagikan latihan soal hingga kalian itu bisa membaca dan menganalisis, oh ini kiamat sugro, kiamat kubro gitu. Jadi nggak usah takut salah, kalian harus menganalisis, mencoba. Akhirnya karena dari salah itu jadi tahu, oh ini kiamat kubro nih, seperti ini kiamat kubro tuh. Nah, seperti apa lagi kiamat kubro? Oh ini nih kiamat kubro tuh seperti ini. Nah, kalian harus mau berlatih. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Qari'ah dan artinya ya, mentadaburinya. Kalian harus mau. Nah, minggu depan kalian, iya, salah satunya kita akan membaca lagi surat Al-Qari'ah, kita murojaah hingga hafal ya. Nah, tapi sebelum kita menghafal, setelah penjelasan ini, nanti kita akan berlatih melalui LKPD. LKPD-nya mana, Bu? Bisa juga diakses dari Linktree ini ya. Kalian bisa ngeprint sendiri atau misalnya ada yang teman yang ngeprint, kalian boleh apa? Boleh ikut ngopi ya. Nah, di sini lembar kerja peserta didiknya seperti ini. Ya. Nah, di sini kalian bisa buka buku paket kalian. Untuk mencari jawabannya, kalian bisa baca lagi materi tadi dari Ibu ataupun dari buku paket sehingga kalian bisa ngejawab nih pertanyaan di LKPD ya. Anggap ini bermain game ya, menyenangkan ketika when you finish it, ketika kamu finish gamenya, kamu ngerasa puas ya. Nah, bisa dilihat ada LKPD 1, pokoknya sampai LKPD 8 ya. Nah, tapi tugas pertamanya adalah kalian mengerjakan LKPD ini. Nah, ada 5 soal, tapi masih ngeloadnya agak lama. Kalian bisa review kembali bacaan Ibu dengan membacanya. Dan kalau ada yang sulit, kalian boleh mempertanyakannya ke Ibu baik di kelas ataupun melalui WA Ibu ya. Kalian bisa minta tolong ke orang tua kalian. Mah, tolong WA-in Bu Jainab, aku nggak ngerti ini. Oke, sama Ibu pasti dibales ya. Tugas kalian sekarang mencoba berlatih ya. Ingat, manjada wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ialah yang berhasil. Dialah yang berhasil ya. Harus effort ya, kalian harus mau usaha. Dan ingat, kalau misalnya belum selesai di kelas, ketika di rumah, iya betul. Kadang ada yang ditulisin sama mama. Kan kalian yang sekolah, masa ya? Kalian harus mau usaha sendiri, bukan usaha mama. Kan yang sekolah kalian, bukan orang tua, bukan kakak. Ya? Iya, oke, bagus. Nah,
sebenarnya materinya masih panjang. Tapi untuk hari ini sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu ya anak-anak. Soalnya hari ini, soalnya hari ini udah waktunya udah mau habis. Kita lanjut ke minggu depan. Nah, materi hari ini yang sudah disampaikan adalah pengertian mengenai makna hari akhir. Kalian apa tadi sudah Ibu paparkan lagi perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro. Oke? Hari ini sebelum kita akhiri kita apa dulu ya? Ibu akan cek LKPD-nya, tapi sebelum kita cek LKPD-nya, kita tutup dulu pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Qari'ah bersama-sama ya. Ayo kita back lagi. Oke, kita baca semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Watakunul zibalu kal ihnil mangkus. Fa amma man sakulat mawajinuh fahuwa fi isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawajinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Oke, selain itu kita lanjut lagi dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum ditutup dengan baca doa bersama-sama, sekarang coba ada pertanyaan lagi enggak? Oke, kalau tidak ada, ingat di LKPD 1 kan ada 5 LKPD. LKPD 1, 2, dan 3. Nah, LKPD 1 diselesaikan minggu depan. Pasti sama Ibu akan diperiksa ya. Ingat, Bu, gimana kalau pusing? Kalau pusing jawabannya, baca lagi materinya ya. Baik dari PowerPoint atau dari buku paket. Nah, sekarang sebelum ditutup dengan membaca doa, kita nyanyi lagi. Nyanyi apa tadi? Yap, rukun iman. Iya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah. 2 kepada malaikat. 3 kepada kitab Rasul. 4 kelima hari kiamat. 6 qada dan qadar Rasul. 4 kelima hari kiamat. 6 qada dan qadar. Oke, terima kasih anak-anak, hari ini sudah semangat ya. Kita tutup dengan membaca doa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bagus. Tetap semangat. Jangan lupa juga kalau kalian suka materi Ibu, kalian bisa klik love atau mantap. Iya, jempol
atau tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa klik yang ini ya. Yang kayak gini. Set. Yap. Terus, wow. Nah, kalau masih bingung banget sampai nangis, boleh klik yang ini. Tapi Ibu yakin kalian semuanya love Ibu kan? Nah, sip. Kalau gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Materi ini akan dilanjutkan minggu depan. Tetap semangat, kerjakan LKPD-nya. Ingat, apa? Kita harus membantu orang tua dan kita harus mau belajar Al-Quran supaya menjadi timbangan di hari kiamat kelak ya, di hari akhirat kelak ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.